Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Daihan Bima. Terima kasih sudah berkunjung. Salam umat muslim bersatu. Semoga video ini dapat meningkatkan keimanan kita semua. Dan kita doakan semoga pendeta Saifuddin yang menghina agama kita, mendapatkan ajab dari Allah. Amin. Salam damai sejahtera dari Allah dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin. Saya tidak senang dengan channel-channel Muslim itu. Bukan apa yang saya katakan, bukan permasalahan yang saya sampaikan yang mereka bahas, tetapi dia membahas, oh itu di channel Saifuddin Ibrahim itu ada tangan di belakangnya, tangan cewek, jangan-jangan itu selingkuhannya. Pelajari dulu selingkuhan Bang Mamatmu itu yang kalian anggap Nabi. Saya lebih bersih daripada Nabi Muhammad. Saya lebih agung daripada Nabi Muhammad. Saya lebih terhormat daripada Bang Mamat Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Daihan Bima. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah Rasulullah ketika dihina, sekilas sejarah Rasulullah yang dihina oleh orang Yahudi. Selamat menyaksikan. Nabi Muhammad adalah orang yang paling mulia akhlaknya, sampai-sampai Allah memujinya dan mengabadikan pujiannya tersebut dalam Al-Quran, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Pertanyaannya, pantaskah manusia yang dipuji Allah dalam Al-Quran akan melakukan kekejian atau kehinaan yang selama ini sering disematkan oleh musuh-musuh beliau? Dalam kisahnya, serombongan orang-orang Yahudi mengunjungi Nabi Muhammad dan mengucapkan, "Kecelakaan bagimu, Muhammad." Aisyah, istri Nabi yang ada di dekatnya tidak terima suaminya didoakan tidak baik oleh rombongan tersebut. Ia kemudian membalasnya, "Kecelakaan dan laknat Allah bagi kalian." Mendengar balasan Aisyah tersebut, Nabi menenangkan istrinya, "Santai saja wahai Aisyah, sesungguhnya Allah menyukai kasih sayang dalam setiap hal." Aisyah mengingatkan Nabi tentang apa yang diucapkan orang-orang Yahudi yang menghinanya, "Apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka katakan tentangmu wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Aku sudah menjawabnya, dan juga bagi kalian." Sangat singkat jawaban Nabi terhadap orang-orang yang menghinanya, dan juga bagi kalian. Bukan hanya tidak menjawab lebih, Nabi juga melarang orang lain termasuk orang tersayangnya untuk membalas lebih dari apa yang dilakukan oleh orang yang menghinanya. Alasannya tidak lain karena seperti sabda beliau, "Ampunilah kaumku ya Allah. Sesungguhnya mereka menghina, menyakitiku, karena tidak tahu." Lalu pertanyaannya, apakah kita mengikuti cara Rasulullah untuk merespon penghinaan yang dilakukan oleh pendeta Saifuddin ini? Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Salam umat muslim bersatu. Lebih bersih saya bisa jamin. Ya. Oleh karena itu, seperti si Nandar itu, Nandar hanya membicarakan hal-hal yang bukan saya ajukan. Bukannya menjawab apa yang ayat-ayat Al-Quran yang sudah saya katakan sebagai sumber malapetaka kehidupan umat manusia. Nandar ngomong yang lain. Ngomongin, katanya istri saya suka sama Nandar. Bu Ayu nggak bakal suka sama lo. Ya, celana cingkrang. Saya kira kamu ganteng, Nandar. Masih ganteng saya. Ya, masih ganteng Nabi Muhammad daripada lo. Kalau Nabi Muhammad lebih ganteng saya daripada Bang Mamat. Itu yang harus kamu tahu. Ya. Oh, kalau Nabi Muhammad itu cuci buang air besar, itu cucinya pakai batu. Saya sudah pakai tisu, sudah pakai air. Kalau Bang Mamat itu cuci pakai batu. Karena nggak ada air di sana, Nandar.
Makanya lebih mulia saya daripada Bang Mamat Arab. Ya. Nah, saya peringatkan lagi ya, seperti tasik ngaji gitu. Tulis, bahas. Lebih mulia saya daripada Nabi Arab. Saya jamin dalam hal kepintaran, kecerdasan, masih pintar saya daripada Nabi Arab itu. Lebih bagus saya daripada Bang Mamat Arab. Sekarang ini tantangan pertama saya kepada seluruh channel Muslim di Sidus Somad, Adi Hidayat, atau siapapun Ustadz itu. Kalau kamu bisa menjawabnya dengan baik, maka benar-benarlah kamu itu Ustadz. Tetapi kalau tidak bisa menjawab, emang nggak bisa dijawab. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 120. Saya ulangin lagi. Al-Baqarah ayat 120. Walan tarada ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi wal huda. Artinya, ini ayat harus dikeluarkan dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah on. Kalian bilang, itu ada saya baca tadi komentar, musuh Saifuddin Ibrahim itu Allah dan Nabi Muhammad. Emang benar Allah SWT itu buatan Bang Mamat. Jadi Allah SWT itu umurnya sama dengan umur Muhammad. Satu umur mereka. Karena sebelumnya yang nggak dikenal Allah SWT itu. Orang Yahudi tidak mengenal Allah. Orang Kristen juga tidak mengenal Allah. Karena orang Kristen itu hanya mengenal Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Orang Yahudi tidak mengenal Allah. Jadi Allah itu muncul ketika Muhammadlah yang membuat nama Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Allah SWT. Jadi buat nama Allah SWT. Gitu loh. Nah, kalau kalian bilang bahwa saya musuh, emang saya musuhin. Oh, gara-gara ikut Allah SWT itu saya dimasukin ke penjara 1 tahun 4 bulan. Itu gara-gara itu ikutin Bang Mamat. Begitu saya masuk Kristen, mereka musuhin saya. Loh, apa salah saya? Saya sudah melakukan perbandingan, saya melakukan penelitian, kajian saya itu mengalahkan ulama-ulama manapun di Indonesia maupun di dunia ini. Jadi saya sangat konsentrasi dengan ajakan saya. Apa arti ayat tadi, saudara-saudaraku? Al-Quran ini mengatakan kepada orang Yahudi dan orang Kristen tidak rela kepada orang Islam. Sampai orang Islam ikut agama Kristen. Katanya ini dari Allah. Allah mana yang membuat ajaran seperti itu? Logika, kalau itu logika apa macam begitu? Tidak bisa logika kayak begitu. Sama juga saya bilang kepada orang Kristen dan orang Yahudi. Orang Yahudi dan orang Kristen tidak rela
Sesungguhnya orang Islam tidak rela melihat kamu, hai orang Yahudi dan orang Kristen, sampai kalian ikut agama Islam. Sama itu, nggak logika biasa itu. Itu nggak mungkin dari Allah. Allah kok ngajar seperti itu? Itu Allahnya bodoh. Allahnya on. Kenapa itu logika biasa? Orang Buddha juga bisa ngomong kayak begitu. Hei orang Islam. Terima kasih saudara-saudaraku. Doakanlah saya karena ada di negeri orang dan kita saling mendoakan. Saya juga tetap mendoakan saudara-saudara kadrun untuk beralih pikirannya yang benar.